Halo semuanya, apa kabar kalian? Selamat datang kembali di YouTube channel saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal latihan ya, tentang Newton's Law untuk soal SMA ya, kelas SMA kelas 10. Dan seperti biasa, kalian boleh download soal ini di dalam link di kolom deskripsi di bawah. Dan kita akan lihat soalnya seperti apa. Ini adalah Newton Law worksheet yang kedua. Soal ini ada beberapa soal, ada 4 atau ada 5 soal dalam bahasa Inggris ya. Jadi kita akan coba langsung lihat menjawabnya ya. Dari yang nomor 1. Nomor 1 ini adalah tentang inclined plane ya. Jadi ini rata-rata ini semuanya tentang inclined plane. Nomor 1 tapi nggak ada gambarnya, kita coba gambarin dahulu ya. Jadi inclined plane atau yang namanya bidang miring itu seperti ini ya, ada objek ya, saya gambarkan dengan kotak dan membentuk sudut. Nah, sudutnya ini kan nggak dikasih tahu, tapi pada umumnya ya mostly sudutnya itu yang di sini ya terhadap garis horizontalnya. Jadi kita diminta untuk calculate the normal force. Nah, berarti kalian harus bisa skill-nya itu menggambar free body diagram-nya. Jadi, ini namanya ya, seperti yang saya udah pernah jelasin ya di konten-konten sebelumnya, ini tuh weight, kemudian gaya berat yang searah dengan inclined plane-nya itu adalah W sin theta. Tapi saya nggak jelasin lagi penurunannya, karena terlalu panjang, kalian bisa lihat konten saya di yang sebelumnya ya. Jadi yang sebelah sini adalah yang warna hijau, itu adalah W cos theta. Nah, W cos theta ini akan berkaitan dengan gaya normalnya ya. Gaya normalnya adalah N, seperti itu. Ya, ini jadi seperti ini ya, penguraian free body diagramnya ya. Nah, kalau saja misalkan ya, misalkan aja dia move with a constant speed, berarti ada yang namanya friction ya. Friction ini saya kasih warna ungu aja ya, friction arahnya ke atas ya. F seperti itu ya. Jadi ini free body diagram pada umumnya untuk sebuah benda di bidang miring. Nah, kita diminta ya calculate the normal force of each situations below. Inclined plane. Jadi untuk menghitung normal force-nya, kalian tinggal menghitung yang hijau itu kan sama dengan yang W cos theta ya, W cos theta. Jadi untuk yang A, kalian bisa langsung aja ya. Ini sebenarnya sigma F Y sama dengan 0, itu berarti nanti min W cos theta tambah N sama dengan 0. Pada intinya ntar N sama dengan W cos theta. Kurang lebih begitu. Nanti normalnya adalah W. W-nya itu 15 M kali G ya. Kali 9,8 dikalikan cos 45. Saya dapetin hasilnya di sini adalah 104 Newton ya. Kemudian untuk yang bagian yang B, nanti saya langsung cepat menggunakan formula ini ya. Jadi ini 15 kalikan 9,8 kali cos 60. Hasilnya di sini ternyata lebih kecil ya, 73,5 Newton ya. Demikian jawaban untuk yang nomor 1 ya guys. Dan kita akan lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 2. Soal nomor 2, ya kita lihat ya. Jadi, a figure below shows slide moving down a slope with a constant velocity ya. Jadi kalau kalian perhatikan di sini angle of slope-nya 22 terhadap yang garis horizontal. Nah, ini berarti kita boleh gambarin ya yang di sini berarti ini weight sin 20. Sedangkan untuk yang di sini ya, ini adalah weight cos 22. Sorry, ini bukan 20. 22, salah baca, maaf. Oke, ini ada friction. Frictionnya ke arah kiri. Ini gambarnya kebalikan dengan yang saya gambar. Nah, kita coba kerjain ya, apa yang mesti dikerjain nih. Three forces, bla bla bla, oke. With reference to appropriate law of motions, explain why the sledge is moving with a constant velocity. Jadi, moving with constant velocity itu, kan sigma fx-nya sama dengan 0. Nah, itu berarti W sin 22 itu nanti dikurangi friction-nya akan sama dengan 0. Jadi nanti sebetulnya friction-nya itu value-nya akan sama dengan W sin 22. Ya, jadi seperti ini ya nanti ya. Penjelasannya itu karena kamu bisa tulis ya ini secara matematika ya, tapi secara kalimat kamu bisa bilang aja ya, total net force X on act on the horizontal line gitu ya, horizontal line. Kamu boleh kasih keterangan along inclined plane equals to 0 ya. Jadi maksudnya sekarang sumbu X-nya itu, sumbu X-nya yang ini nih guys, ini sumbu X tuh gitu ya. Jadi kepala kalian ngelihatnya agak sedikit miring, yang sumbu Y-nya itu ini yang sumbu Y kayak gitu ya. Jadi kepala kalian agak dimiringin dikit ya, namanya bidang miring. Nah, jadi itu yang A. Kemudian untuk yang jawaban yang B, nah the mass of the sledge
kamu diminta menghitung calculate the W komponennya paralel. Kalau yang paralel itu udah jelas ketahuan. Jadi B aksennya itu, sorry kok B aksen sih, B yang pertama itu, jawabannya paralel kan? Nah, berarti ini W sin 22 jawabannya. W-nya itu berapa? M kali G, 4,5, 9,8 sin 22. Nilainya adalah, kalian boleh coba bantu hitung, saya dapetin 16,5 Newton. Kalau yang perpendicular itu berarti yang W cos 22 ya. Ini B double I, ini berarti 4,5 kalikan 9,8 dikalikan cos 22. Hasilnya di situ adalah saya dapetin 40,88 Newton ya. Oke, save dulu guys. Nah, ini udah dapat yang B-nya. Nah, untuk yang C kita diminta state the value of F and R-nya. Nah, karena tadi ya karena dia kan constant velocity. Nah, yang dari A itu ya kita hitung itu udah dapat ya, berarti F itu W sin 22. W sin 22 kan udah langsung dihitung 16,5 ya. Jadi frictionnya itu juga sama. Sedangkan untuk yang gaya normalnya itu sebenarnya pakai rumus yang ini. Pada intinya nanti R-nya itu akan sama dengan W cos 22 atau R-nya akan sama dengan 40,88 Newton. Seperti itu guys ya. Ini jadi jawabannya untuk yang bagian C. Silakan as usual, if you have anything to ask, just drop your questions on the comment section ya. Kita akan lanjutkan di pembahasan berikutnya. Ini jawaban untuk yang nomor 1 dan nomor 2 ya. Boleh pause juga video ini ya, biar bisa ngikutin speed belajar kalian. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 3. Soal nomor 3. Jadi, a child is going down a snowy hill on the sledge, complete in the space of free body diagrams ya. Free body diagram dari si anak ini ya. Jadi, ada apa aja guys? Nah, yang paling pertama jelas ada yang namanya weight ya. Ini weight ini, terus apa lagi guys? Ada yang namanya kalau ke sini, kita coba lihat ini, maaf ya kalau gambar agak kurang akurat ya. Jadi kita gambar seakurat mungkin. Ini adalah W sin theta. Dengan tetanya itu yang ini ya. Ini tetanya ya. Kemudian ada yang namanya hijau. Ini ya. Yang ini hijau. Ini adalah W cos theta. Ada juga yang gayanya normal ke atas. Ini N. Kemudian ada apa lagi? Ya, kalau dia constant speed, biasakan ada nanti yang namanya frictions ya di sebelah sini. Kita coba lihat dulu ya. Ini complete free body diagramnya. B. Nah, B ini ternyata, ini kalau saya nangkep soalnya B ini, the child and the sleds are pulled across level ground by an adult. Jadi, they're pulled, ini sebenarnya soal kinematik sih, tapi ya sudah kita coba kerjain ya. Jadi B, untuk yang pertama, kalian harus menggunakan formula yang ini nih. T plus setengah AT kuadrat. Nah, dia bilang kan 11 meter. From rest, berarti VI-nya 0. Setengah A itu 4,9 kuadrat. Ini nih jawabannya kali A kali 4,9 kuadrat. Nah, A-nya ini saya dapetin sekitar 0,916 meter per second ya. Terbukti hampir 1 ya. Jadi sudah membuktikan. Kalau yang keduanya, sekarang average resultant force. Nah, kalian boleh pakai rumus ini ya. F-nya itu, M-nya itu 40 kalikan 0,916. Saya dapetin hasilnya 36,65 Newton ya. Kurang lebih seperti ini ya jawabannya. Ini yang bagian B-nya. Nah, bagian C, the force applied by the adult is 200 Newton at an angle 20 degree to the horizontal. Calculate the average resistive force acting on the sled is being pulled. Nah, ini kalau saya nangkepnya itu berarti, oke, sebentar ya guys ya. Jadi untuk yang nomor bagian C itu, resistive force-nya itu kalian harus menghitung dengan formula ya. Jadi formulanya kita lihat ya ini. Nah, ini saya agak ragu nih, 200 Newton ini arahnya tuh kemana? The force being adult. Apakah dia sudah di darat begitu, kayak begini? Kayaknya sih ini belum ya. Kayaknya saya nangkapnya begini guys, itu orangnya itu kan megang talinya tuh 20 derajat. 20 derajat itu kayaknya di sini nih guys. Ini juga 20 derajat. Nah, jadi waktu objeknya itu begini, dia juga ada nih. Ini 200 terhadap garis yang ini. Ini 20 derajat. Kayak gitu. Jadi,
resistive force-nya itu kita bisa hitung, ini kan berarti 200 cos 20, sedangkan di sini ada yang namanya, apa guys, itu F ya. F-nya itu tadi 30 berapa? 37 ya. 37. Ini ada beberapa versi, guys. Ini saya agak mulai agak bingung. Apa dia sudah di darat ya? Mungkin sudah nyampe di darat nih, ya. Kalau sudah di darat berarti dia begini nih nariknya, ya. Ini 200, ini 20 derajat. Berarti kan kesininya kan 200 cos 20, ininya itu sendiri adalah yang tadi F, yang 36,65. Nah, ini ada beberapa versi ya. Kayaknya saya ambil versi yang ini aja ya untuk konten kali ini. Tapi kalau kalian mau ralat boleh ya loh, please ya. Misalkan kalau saya salah mengartikan soalnya, itu boleh diralat ya, please ya. 200 cos 20 ya. Jadi, menghitung resistive force itu adalah nanti 200 cos 20 potong 36,65, saya dapetin kurang lebih hasilnya sekitar 151 Newton ya guys ya. Ini adalah jawaban yang nomor 3C-nya. Oke guys, yuk kita lanjut ya biar agak cepat. Kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4 ini juga saya pas baca ini agak ini ya, agak mudah tapi kok agak curiga ya. Jadi ada sebuah intinya benda di ini slides ya tadi ya, di snow ya. Nah, add to the free body diagram to the force acting. Nah, to force acting itu berarti ini ada yang kayak apa nih? W sin theta. Ada satu lagi yang namanya weight ke bawah sini ya, udah pasti. Kemudian yang normal itu akan sama dengan yang sebenarnya W cos theta seperti itu ya. Oke, ini sudah. Itu yang A. Yang A itu jadi tinggal digambar begini aja. Kalau kalian mau gambar lebih bagus ya buatnya seperti ini ya, kayak tadi yang seperti nomor 1. Jadi ini W sin theta, tetanya di sini, ini W cos theta gitu ya. Jangan lupa ya, jangan kebalik ya guys. Kemudian untuk yang bagian B, ini the sledge slides 15 meter down slope at a constant speed. Ya, constant speed ya. The force N is 40 Newton. What is the resultant force acting on the sledge? Kalau dia constant speed, dia akan berlaku semuanya ya. Resultant force-nya itu akan ini 0, dan yang ini secara FY itu juga 0. Jadi semuanya 0. Seperti itu ya, karena dia constant speed. Ya, ini jawaban untuk yang nomor 4 nih guys ya. Jadi nggak ada yang perlu dihitung ya. Dia cuma nanya what is the resultant force acting on the sledge. Nah, kita lanjut ke soal terakhir ya. Soal terakhir ini soal nomor 5. Ini ada kaitannya juga dengan sedikit kinematics ya. Tapi kita lihat dulu ya. Jadi ini fairground rides and with the car moving up at the ramp ya, slope 30 derajat. Jadi kita diminta ya, kalau kamu gambar free body diagramnya seperti ini. Ini ada W sin 30 ya. Ada yang namanya di sini W cos 30, ada gaya normal kayak gitu ya. Nah, oke guys. Kemudian show that the component of the weight parallel to the ramp. Nah, yang A ini sebenarnya udah langsung W sin 30. W-nya itu sendiri kan 7,6 kali 10 pangkat 3 kali sin 30. Kalau kalian hitung kalkulator nanti dapatnya ya 3,8 kali 10 pangkat 3 Newton. Jadi sudah terbukti ya. Ini shown. Untuk yang bagian B-nya, calculate the deceleration of the car assuming on the only forces. Nah, deceleration itu menggunakan formula ini ya di hukum Newton. Nah, F yang bekerja itu hanya ada siapa guys? Hanya ada si ini aja ya. Force yang bekerja. Jadi kan dia mau ngerem nih. Kalau mau ngerem pakai gaya apa? Pakai gaya yang W sin 30 dia. Jadi di sini 3,8 kali 10 pangkat 3. Nah, untuk M-nya itu total weight-nya kan sekian. Nah, ini saya tulis G-nya 10 aja ya, biar gampang, guys. Jadi untuk mass-nya itu, kamu 7,6 kali 10 pangkat 2. Karena kita harus bagi dengan gravitasi. Ya, ingat ya, M itu weight dibagi G. Ini kan weight-nya 7,6, 10 pangkat 3 dibagi 10. Hasilnya itu ya, 7,6 kali 10 pangkat 2, guys ya. Nih, kasih warna biru. Oke, nah kita kan ditanya acceleration-nya, itu berarti acceleration-nya saya dapat di sini. Sorry, ini harus dikasih minus ya. Jadi acceleration-nya minus 5 saya dapetin. Kenapa harus dikasih minus? Karena dia berlawanan ya, opposite directions dengan motions-nya ya. Jadi ini deceleration sesuai dengan kinematics yang kalian udah pelajari. Nah, untuk yang C, the car enters at the bottom ya. Jadi
jadi gini loh, dia itu lagi di sini mau ngerem, pas di sini entering masuk ke atas, speed-nya itu 18. Nah, dia mau nyampe atas, dia mau berhenti dong, berarti kan V finalnya 0. Nah, dia nanya minimum length, berarti S-nya itu berapa. Kamu bisa menghitung pakai formula yang apa nih? Yang ini ya, guys. Tambah 2AS, ininya 0, ininya 18 kuadrat, tambah 2 kali minima kali S. Saya dapetin S atau distance yang dibutuhkan, itu 32,4 meter ya. Ini jawabannya ya. Jadi, review-review sedikit untuk part-part di rumus sebelumnya ya. Nah, tapi ternyata itu adalah jarak secara teoritis 32,4 nih guys. Nah, di bagian D kamu ditanya explain why the stopping distance. Itu adalah namanya stopping distance, yaitu jarak yang dibutuhkan untuk dia berhenti, benar-benar berhenti total. In practice itu in fact kenyataannya. Kenyataannya ternyata kita nggak butuh sampai 32,4. Loh, kenapa? Kenapa nggak butuh sampai segitu? Nah, kamu diminta ngejelasin. Paling ya, faktanya mungkin paling cuma 32 meter atau 30 meter ya. Ternyata ini menggunakan konsep kekekalan energi ya, karena energi itu energinya kan converse ya. Nah, kamu bisa perhatikan di titik bawah ada full kinetic energy kan. Jadi dari kinetic energy dia diasumsikan berubah semuanya menjadi gravitasi, ya kan? Tapi faktanya tidak semuanya berubah menjadi gravitasi. Kamu bisa tulis ya. Not all KE change into GPE. GPE itu gravitational potential energy. But some KE are changed into sound and heat energy. Ya kan kalau misalnya dia ada, misalnya di sini dia ada bunyi tumbukannya jeder gitu ya. Terus dia ada cekit bunyinya gitu. Itu semua adalah bentuk energi ya, energi suara atau remnya itu apa? Mungkin besinya ini sini berubah jadi panas. Nah, itu sendiri yang dari full KE, kinetic energinya dia nggak semua jadi GPE ya. Karena soal ini kita mengasumsikan dia full jadi GPE seperti itu. Ya, oke guys. Jadi ini adalah jawaban untuk worksheet tentang inclined plane. Save dulu. Dan seperti biasa, kalau kalian punya pertanyaan, boleh tanya di dalam kolom komentar. Dan kita akan ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.